Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Pratama dengan NIM 22073058. Di sini saya akan melakukan observasi di sebuah bengkel, yang mana tujuan saya observasi di sini untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah teknologi ototronik yang dosen pengampunya yaitu Pak Wadino. Nah, adapun di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu SRS, kemudian sistem LV dan transmisi otomatis. Yang pertama saya akan membahas pada SRS atau Supplemental Restraint System, itu atau disebut sistem airbag. Bisa dilihat di dalam melakukan observasi pada mobil Kijang Innova pada tahun 2013 yang sudah menggunakan transmisi otomatis. Bisa teman-teman lihat di sini transmisi otomatis. Kemudian topik pertama yang saya akan bahas yaitu sistem airbag atau biasa disebut Supplemental Restraint System, yang mana airbag ini berfungsi untuk melindungi pengendara ataupun si pengemudi ataupun penumpang itu dari kecelakaan fatal. Fungsi dari airbag tadi seperti yang saya jelaskan tadi untuk melindungi pengendara dari terjadinya kecelakaan. Kemudian cara kerjanya yaitu dia di sistem airbag ini dia akan ada sensor. Cara kerjanya yaitu saat mobil ini terjadi kecelakaan atau hantaman dari depan itu, sensor airbag itu akan menerima input seperti hentakan atau apa gitu yang melewati ambang batasnya, kemudian mengirimkan informasi kepada ECU. Kemudian ECU itu memerintahkan pada airbag ini, karena di dalam airbag ini ada bahan kimianya sehingga terjadinya ledakan di dalam sistem airbag. Kemudian balon udara di airbag ini akan mengembang atau langsung menutupi bagian pengemudi ini maupun si penumpang, sehingga penumpang itu tidak langsung terhantam atau terbentur ke depan. Kemudian di sini juga ada sistem pengamanan juga yaitu seat belt. Seperti ini. Dan cara pasangnya ini teman-teman, ada di sini sistem kliknya. Ini juga seat belt ini berfungsi untuk melindungi dari hentakan atau terjadinya kecelakaan atau saat kita mengerem mendadak atau seperti apapun itu. Kemudian seat belt ini ada di setiap bangku atau di setiap kursi ya teman-teman. Kemudian bisa teman-teman lihat di sebelah kiri juga ada. Kemudian di sini ada juga. Jadi airbag itu wajib kita kita amati atau kita cek keadaannya kayak seperti sensor-sensornya. Jadi saat kita terjadinya kecelakaan itu memastikan kalau airbag itu nantinya akan berfungsi gitu. Terkadang tuh ada mobil tuh yang airbagnya sudah tidak berfungsi karena sensor rusak ataupun apalah itu kan. Jadi kalau bisa kita selalu memeriksa lah keadaan fitur-fitur pada kendaraan itu agar ya seperti tadi kalau kecelakaan kan supaya airbag itu tetap berfungsi dan kita pun aman dari kecelakaan tersebut. Baik, mungkin sekian dari penjelasan dari tentang SRS. Kemudian baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang transmisi otomatis pada mobil Kijang Innova tahun 2013 tadi. Bisa teman-teman lihat pada sini pedal gasnya kan berbeda dengan pada pedal gas sistem transmisi manual, yang mana di sini ada angkanya. Kalau yang otomatis ini ada lambang-lambangnya ini atau si huruf-huruf ini ada fungsinya masing-masing. Saya menjelaskan pertama yaitu apa sih itu transmisi otomatis. Transmisi otomatis itu yaitu transmisi yang bekerja secara otomatis
dia tuh perpindahan speednya tuh tergantung pada beban mesin saat menginjak gas. Di sini andal gas pada cara andal gas atau apapun tidak lagi menggunakan kopling, dia langsung gas dan rem. Jadi bagi teman-teman seperti yang belajar mobil pun lebih mudah yang manual, yang transmisi otomatis ini, karena tidak takut mesin mati atau saat ditanjakan langsung berhenti gitu. Di sini dia itu saat kita gas, biasa pada RPM 20 dia menggunakan speed 1. Secara otomatis nanti semakin tinggi beban tekanan tuh, dia secara otomatis seperti komponen planetary gear tuh, otomatis dia akan memindahkan speednya ke speed 2. Kemudian semakin tinggi RPM itu berpindah lagi dia ke speed 3, baru sampai seterusnya. Begitupun saat turun dia secara otomatis akan turun juga speednya, pindah ke speed 2 dan kemudian speed 1. Dan di sini ada gambar-gambarnya. Yang P ini yaitu pada posisian parkir, yang dimana mobil ini bisa dihidupkan, tapi saat kita gas, transmisi itu tidak terhubung, mobilnya tidak akan berjalan walaupun kita gas, pedal gasnya ini kita tekan. Kemudian jika kita pindahkan ke R ini, sama seperti yang manual, R ini tandanya untuk kita memundurkan kendaraan ini. Jadi transmisi otomatis secara kita pindahkan ke R, dan kita bisa mundurkan kendaraan ini, mobil ini. Kemudian di N ini melambangkan netral, jadi seperti kayak kita manaskan mobil pada pagi hari gitu. Jadi cukup andal pedal gas nih kita letakkan, kita geser ke N, artinya netral. Jadi mobil itu transmisinya tidak akan terhubung, dia akan mobilnya akan biasa seperti kayak ideal biasa gitu, nggak akan jalan. Kemudian di sini ada yang pertama ya, yang L. Yang L ini seperti speed 1, seperti kita kayak di tanjakan kita menggunakan yang L. Yang L ini nih dia tenaganya lebih kuat, speednya kurang gitu. Jadi saat ditanjakan kita dianjurkan pakai yang L. Jadi seperti menanjak kayak di sini kan, di Padang nih ada di Setinjau gitu, kita menggunakannya ini pakai yang L. Kemudian yang dua ini tuh tetap berfungsi yang L-nya dia, tapi bisa langsung berpindah ke speed 2, seperti kita kayak di Padang ini jalan macet gitu kan, kita kalau otomatis paling enak itu, jadi kita taruh aja speed 2. Jadi kemudian yang dua ini seperti dia memindahkan dari speed 1 ke speed 2, dia berpindah di situ-situ. Seperti kita di jalan di Padang ini kan kayak macet itu kan, kita lebih enak menggunakan speed 2. Yang di angka 2 ini dia bisa ditanjakan, habis itu beban mesin semakin kecepatan mesin semakin tinggi, dia akan berpindah ke speed 2 nya. Jadi kecepatan mobil tuh lebih naik seperti ke 60 ataupun hampir ke 80. Tapi dia akan tetap di situ walaupun kita gas terus. Jika ingin lebih cepat lagi kita pakai yang D3. Ada tulisan ini D-3, yaitu dia tuh masuk dari speed 1, speed 2 dan speed 3. Dia secara otomatis seperti kita berjalan kayak dari rumah gitu kan, jalan lurus. Kita tuh tinggal taruh aja D3. Waktu jalan enak keluar, nanti menambah dia kecepatan di RPM di kecepatan 40 km, pindah ke speed 2 secara otomatis. Kemudian kita tambah lagi gas lagi, dia bisa pindah secara otomatis ke speed 3, begitu terusnya. Tapi tidak dianjurkan menggunakan speed 3 ini, yang D3 nih di tanjakan, karena takutnya dia kan tidak bisa langsung berturun ke speednya tuh langsung ke 1, sebaik kalau di tanjakan yang menggunakan yang L tadi. Jadi dia tuh pada transmisi otomatis ini dia planetary gear tuh berperan penting untuk perpindahan gigi ini kan. Jadi kita lebih mudah lah daripada transmisi manual, karena kita tidak lagi menggunakan kopling, jadi tidak canggung seperti orang yang baru pakai mobil kan, dia kayak pada transmisi manual kan dia lebih susah lah menggunakannya, karena kadang terlepas atau gimana, nanti tiba-tiba panik, nggak sempat kita mencet remnya, kaget gitu kan. Jadi transmisi otomatis ini lebih enak lah gitu. Cuman pada transmisi otomatis ini ada
kelebihannya itu kita nggak perlu capek-capek memindahkan gigi. Kekurangan cuma satu, dia tidak bisa menyamakan hentakan perpindahan gigi dibandingkan seperti transmisi yang manual. Karena dia tuh secara otomatis, jadi lebih kita pengendara tuh tidak ada terasa hentakan seperti dari gigi 1 ke gigi 2 gitu, nggak ada lagi seperti lebih lembut gitu. Pun responsifnya kita kurang dapat kalau di transmisi otomatis ini. Dia lebih menangnya di transmisi manual yang kalau untuk responsifnya. Sekianlah yang dapat saya jelaskan dan pengetahuan dari saya. Kita lanjut lagi pada komponen EV pada bagian depan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang saya bahas tadi. Kita kembali ke EV. EV yaitu yang kepanjangan dari elektronik. Aku nggak pernah tadi gitu. Baik, ini akan saya enggak, soalnya orang ini lagi ini ya. menjelaskan tentang sensor, yaitu tentang EV. EV itu kepanjangan dari Electronic Fuel Injection. Nah, yang dapat teman-teman lihat di sini yang di depan saya itu mobil Kijang Innova tahun 2013. Dia di sini sudah menggunakan VVT-i. Yang ditutupin ininya lah. Yang pertama yaitu yang saya akan bahas sensor CMP. Di sini bisa teman-teman lihat ini. Nah, CMP yaitu Camshaft Position Sensor. Yang mana CMP ini atau Camshaft Position Sensor berfungsi untuk mengetahui pada sisi camshaft. Nah, ini ada dia sejajar dengan poros cam. Nah, kemudian yang kedua yaitu ECTS, yaitu Electronic Control Throttle System. Berfungsi sebagai aktuator atau berfungsi membuka dan menutup katup bukaan katup. Nah, pada Kijang Innova ini tidak lagi menggunakan tali gas atau selingnya lagi. Dia hanya menggunakan lagi di pedal gas tuh yaitu ada sejenis sensor. Kemudian yang di sini di dalam ini ada satu sensor dan satu aktuator. Satu aktuator yaitu bukaan untuk katup ini. Dia ada sensor, ada komponen di sini. Kemudian yang di sini, yang soket ini yaitu TPS. Nah, itu untuk mendeteksi bukaan katup itu, bukaan katup gas ini yang dihasilkan aktuatornya tadi. Kemudian selanjutnya ada oksigen sensor. Bisa teman-teman lihat di sini tertutup ya. Oksigen sensor ada di dalam itu ada soket, yaitu berfungsi untuk mendeteksi beberapa besar emisi yang dikeluarkan pada mesin. Jadi dia mendeteksi apakah kadar CO-nya tinggi atau enggaknya. Di sini di dalam bisa sebagai sensor, kemudian dikirimkan ke ECU. Kemudian ada WTS. WTS atau Water Temperature System, karena di sini posisinya di belakang, nah dia tidak terlalu terlihat. Dia berfungsi untuk mengukur suhu air pendingin yang menjaga agar suhu air pendingin itu tetap sesuai, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Jadi suhu kerja mesin itu normal gitu. Nah, kemudian ada sensor pressure regulator. Nih. Selang pressure regulator berfungsi untuk menjaga tekanan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan oleh mesin berdasarkan kevakuman terjadi di intake manifold ini. Semakin tinggi vakumannya, dia semakin tinggi ya tekanan di sini. Kemudian ada full starter damper. Dia full starter damper, yang mana merupakan aktuator yang berfungsi untuk meredam full saturasi bahan bakar di dalam delivery pipe pada saat injektor bekerja. Kemudian ada knock sensor, yaitu terjadinya knocking. Dia di sebelah sini ya, di sebelah. Tetapi bisa kita lihat dia di soketnya ini ya.
Nah, dia nanti ada di dalam sini. Dia bagiannya di samping silinder, biasanya pada silinder 3. Nah, kalau dari depan nih silinder kedua, kalau piston bagian 3 ya. Nah, lanjut pada Si roda belum. aktuator, yaitu di sini ignition coil. Nah, yaitu di sini dia satu coil melayani satu busi ya. Ini di sini terdapat 4 coil, teman-teman. Nah, kemudian di dalam coil ini ada busi sebagai aktuator juga. Jadi arus dari coil membesarkan arus itu, kemudian busi di dalamnya mempercikan bunga api. Kemudian sampai sebelah sini bisa teman-teman lihat, di sini ada injektor di dalam sini. Nampak? Nah, dalam sini injektor. Nah, injektor ini ya sebagai aktuator, yaitu menyemprotkan atau mengkabutkan bahan bakar yang dihasilkan dari apa ini tadi, throttle body. Kemudian di sini pada filter udara, biasanya mobil EV yang lain menggunakan IAT dan MAP. Nah, tetapi di inovasi ini sudah dijadikan satu komponen, yaitu MAF, Mass Airflow, yaitu dia itu sensor yang membaca seberapa banyak apa udara yang dihisap oleh throttle body, kemudian seberapa suhu udara yang masuk. Dia tekanan dan suhu di dalam sini dia sudah jadi satu sensor. Nah, kemudian itu tadi sensor-sensor, kemudian aktuator. Yang komponen paling penting yaitu ECU, Electronic Control Module. Ada terdapat di depan bagian dalam di dekat dashboard. Baik, selanjutnya yaitu komponen yang paling penting, yaitu di sini ECM atau biasa disebut Electronic Control Module. Dimana ini sebagai bisa dibilang otaknya ya dari dari semua sensor. Yang mana sensor-sensor tadi seperti MAP, CKP, habis itu IAT dan ECTS. Habis sensor tadi CPS juga, semua sensor mengirimkan informasi ke ECU. Makanya ini di sini banyak kabel-kabel. Kemudian ECU ini memproses informasi itu, yang kemudian dialirkan kembali, memerintahkan pada aktuator seperti tadi, kayak di aktuator bukan katup throttle body tadi. Kemudian pada coil tadi, dari perintah dari ECU. Jadi ECU ini berperan penting. Jadi semua input semua informasi yang dari sensor tuh dikirimkan ke ECU. Jadi ECU ini sangat penting lah komponennya dari semuanya. Kemudian kita lanjut pada lampu indikator atau check engine. Di sini teman-teman dihidupin. Di sini bisa teman-teman lihat lampu check engine yang warna kuning itu. Di sini ada tandanya. Itu tandakan jika ada kendala, dia akan mengirimkan informasi seperti berkedip terus-terusan atau seperti apa. Itu pun kedipannya ada kodenya tersendiri, 7 kedipan atau 8 kedipan itu ada. Dia akan mendeteksi kerusakan yang terjadi pada sensor-sensor ataupun aktuator. Udah. Kemudian di sini teman-teman, di bagian dashboard, bagian pengemudi, sini ada soket DLC, di mana soket ini untuk kita mendiagnosa kerusakan atau mendiagnosa kerusakan yang terjadi pada sensor-sensor, ataupun kita untuk menghapus data pun kita harus lewat dari DLC ini. DLC ini kemudian kita sambungkan ke soket untuk modul kita untuk mengeceknya, kemudian untuk kita menggunakan ceknya seperti laptop ataupun komputer. Itu kita bisa melihat datanya dari sini. Kita sambungan, jadi kita bisa melihat kerusakan, habis itu sensor-sensor apa aja yang masih bagus ataupun rusak gitu. Kita pun bisa menyeting ECM atau gimana merubahnya sensor, settingan tuh lewat DLC ini. Jadi itu tadi sensor-sensor, aktuator, sampai pun bisa dari yaitu ECU, Electronic Control Module. Itu tadi semua komponen yang saya jelaskan, yaitu dari komponen Electronic Fuel Injection pada mobil Kijang Innova tahun 2013. Baik, di sini saya akan melakukan sesi wawancara, yaitu kepada Erik selaku pemilik bengkel motor.
Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tunjukkan kepada Bang Arik, yaitu pertanyaan pertama tentang SRS. Bang, jika SRS driver airbag telah digunakan pada mobil, apakah untuk bantalan atau kecelakaan yang terjadi berikutnya sistem airbag itu apakah masih berfungsi, Bang? Kalau itu biasanya terjadi kalau telah terjadi ketabrakan atau kecelakaan, itu tuh biasanya sekali pakai aja. Setelah dia muncul balonnya, itu tidak bisa digunakan lagi SRS airbagnya lagi. Lebih baik itu diganti baru lagi. Yang biasa itu terjadi yang Bang temui. Pertanyaan kedua, Bang, tentang EV, electronic protection. Apa sih kendala kerusakan yang sering Abang dapati pada mobil dengan sistem bahan bakar EV dari sensor-sensor dan alternatornya? Itu biasanya terjadi itu sensor CKP yang mulai lemah. Sensor CKP itu terkadang dia hidup pagi susah. Terus ketika dibawa jalan udah beberapa jam untuk perjalanan, itu tuh biasanya kadang-kadang mati sendiri mobil. Itu terpaksa lagi dimatikan mobilnya, lalu di start lagi baru bisa hidup ya. Itu terjadi misalnya sensor CKP-nya udah lemah. Terus kalau misalnya sistem bahan bakarnya itu saringan bahan bakarnya itu udah mulai mampet atau macet bahan bakarnya menuju ke mesinnya, itu biasanya diganti saringan minyaknya aja. Kalau untuk usia dari pompa bahan bakarnya itu tuh ada sekitaran 200 km lah. Itu tuh udah bisa untuk mengganti pompa minyaknya. Baik, lanjut yang pertanyaan ketiga tentang CVT. Bang, pada tuas persneling transmisi otomatis itu terdapat tanda-tanda atau simbol dari persneling D3 dan D saja. Itu maksudnya apa sih, Bang? Kalau simbol S itu biasanya untuk istilahnya kepanjangannya itu adalah sport, untuk mobil yang bisa melaju kencang, tidak sesuai dengan simbol D. Kalau D untuk biasanya semacam pembawaan santai. Kalau D itu biasanya dari gigi 1 sampai gigi 5. Kalau sport itu biasanya untuk orang yang mau cepat atau ingin balap, atau itu bisa pakai itu. Dan bisa juga itu S itu dijadikan manual. Ya sifatnya itu triplenik matic ya. Jadi bisa untuk mengganti giginya secara manual. Kalau L itu biasanya untuk pendakian di gigi 1 sampai gigi 2. Kalau itu dimasukkan di pendakian itu cocoknya di L. Kalau untuk D itu agak sulit untuk mendaki. Kadang dia slip bannya, jadi nggak terlalu sesuai dengan tanjakannya, sesuai dengan dengan kondisi jalannya. Baiklah, itu tadi sesi pertanyaan kepada pemilik bengkel selaku Bang Erik. Jadi sekianlah pertanyaan yang saya ajukan kepada Bang Erik selaku pemilik bengkel tadi. Di Jalan Dr. Ahmad Mukhtar di Parku Tabing sebelah Asrama Haji. Nama bengkelnya itu Arik Service. Itu tadi pembahasan materi yang saya sampaikan tentang teknologi otomotif tadi. Saya melakukan observasi ini di bengkel motor, bisa teman-teman lihat sekitarnya, yang letaknya di Asrama Haji Tabing, di mana sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan tadi beberapa topik itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih belajar. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.